Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah statika. Kita bahas rangka batang. Apa itu rangka batang? Rangka batang adalah struktur yang terdiri dari batang-batang pendek yang dihubungkan dengan sendi di setiap titik kumpul. Ini adalah contohnya titik A, B, C, E, D, F, G ya. Disebut sebagai titik kumpul atau titik buhul. AC, CD, DE, dan seterusnya disebut sebagai batang. Syarat untuk rangka batang sebagai struktur statis tertentu adalah jika dia memenuhi syarat 2 kali jumlah titik buhul atau titik kumpul sama dengan jumlah batang tambah 3. Titik buhulnya, titik kumpulnya 7, jumlah batangnya ada 11. Berarti 2 kali 7 sama dengan 11 tambah 3, 14 sama dengan 14. Inilah contoh rangka batang yang sering kita jumpai nanti di lapangan. Beberapanya sering kita jumpai ya nanti ya. Ini kita pilih karena rangka batang kita pilih karena mampu menerima beban untuk yang relatif besar. Contohnya kalau kita buat sebuah convention hall, gedung yang besar ya. Jadi nanti akan mampu menerima beban atap, juga nanti juga mampu menahan beban dari plafonnya. Kalau dia ada pintu geser, mampu menahan pintu geser dari konvensional tersebut. Jadi rangka batang mampu menerima beban yang relatif besar dan juga dapat melayani kebutuhan bentang struktur yang panjang seperti jembatan ya. Jembatan dengan rangka batang ini mampu melayani kebutuhan bentang yang panjang juga. Dalam gedung juga kan panjang juga bentangnya. Dia bisa melayani kebutuhan untuk bentang yang panjang. Struktur ini dipilih untuk menghindari lenturan karena batang struktur langsung mentransfer beban yang didapatkan ke reaksi ke tumpuan ya, ke tumpuan. Tidak seperti balok, karena balok langsung melentur ya. Kalau ini langsung mentransfer ke tumpuan karena gaya dalam yang terjadi pada batang dari rangka batang adalah gaya tarik dan gaya tekan. Ini contoh rangka batang jembatan ya. Berikutnya contoh rangka batang rangka atap di rumah sederhana. Gaya dalam yang terjadi pada rangka batang adalah gaya dalam normal, bisa sebagai gaya tarik atau gaya tekan. Untuk menentukan besarnya gaya dalam pada rangka batang, kita akan menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah metode keseimbangan titik kumpul, metode Ritter, dan metode grafis seperti Cremona-Maxwell. Dalam pembahasan berikutnya hanya metode keseimbangan titik kumpul dan metode Ritter yang akan kita bahas lebih lanjut. Metode keseimbangan titik kumpul, nanti itu perhitungannya kalau dia ada beban merata, tidak ada beban bekerja pada batang ya, nanti akan ditransfer pada titik kumpul. Titik kumpul titik buhul dianggap sebagai peletakan sendi, sehingga perhitungannya menggunakan sigma vertikal dan sigma horizontal sama dengan 0. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal menggunakan metode keseimbangan titik kumpul pada rangka batang sederhana. Ini sangat sederhana sekali. Ini hanya terdiri dari 3 titik kumpul, 3 batang dengan tumpuan A-nya sendi, tumpuan B-nya roll, dengan beban meratanya, beban terpusatnya P di C ya, dengan tingginya 4, panjangnya ada 6 meter. Sebelum menghitung gaya dalam pada rangka batang itu, kita harus menghitung reaksi peletakan terlebih dahulu, sama seperti balok, rangka portal maksudnya, lingkungan 3 sendi. Kita cari dulu reaksi peletakan. Sekarang kita masuk ke sigma momen sama dengan A sama dengan 0. Nanti semuanya KA ya. Sama dengan 0. Berarti dia adalah VB dan P. VB KA jaraknya 6 meter. P KA jaraknya 4. Nanti sigma momen A sama dengan 0 adalah VB kali 6 kurang P kali 4 sama dengan 0. VB-nya 2/3 P. Ini arahnya berbeda ya. Ini VB, ini P.
Maksudnya simak horizontal, apa aja horizontal? HA dan P ya. Berarti HA sama dengan A tambah P sama dengan 0, HA sama dengan minus P. Berikutnya vertikal, hanya 2, VA dan VB ya. Jadi VA tambah VB sama dengan 0, VA sama dengan minus VB. Karena VB sudah kita dapatkan di atas, nanti minus dari VB adalah VA adalah minus 2/3 P. Setelah kita hitung reaksi peletakan atau reaksi tumpuan, kita akan bagi struktur rangka batang tersebut menjadi free body ya, masing-masing titik kumpulnya. Pertama titik kumpul A, ini free body-nya dengan reaksi tumpuan VA/HA. Ini sudutnya lambda, dia ada FAC dan FAB. FAC gaya dari A ke C, titik A ke C ya, FAB dari titik A ke titik B. Jadi sesuai ketentuan untuk menghitung gaya dalam pada rangka batang, ini ya, FAC, FAB. Selanjutnya titik B adalah reaksi tumpuannya VB dengan sudutnya theta. Ini FBC, gaya dari B ke titik C, FBA, gaya dari B ke titik A. Selanjutnya titik kumpul yang ketiga atau free body yang ketiga, C, ada FCA, gaya dari C ke A, dan FCB, gaya dari C ke B. Sudutnya theta. Sekarang kita tinjau titik A, free body A ya. Ini adalah free body A. Sama seperti ketentuan tadi, kita akan menghitung dengan sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Berarti yang perlu kita uraikan adalah FAC, karena FAB sudah sebagai searah horizontal. Berarti FAC perlu kita uraikan. Jadi FAC cos lambda, sin lambda, dan FAC sin lambda. Sin lambdanya adalah 45, sin cos lambdanya 35. Di sini FAC sin lambda dan FAC cos lambda. Kita langsung ke sigma vertikal sama dengan 0, berarti yang vertikal adalah FAC sin dan VA. Berarti FAC yang perlu kita cari ya. Karena sin lambdanya sudah kita dapatkan di atas 45, kalau VA-nya yang kita tekan reaksi peletakan minus 2/3 P. Berarti FAC-nya adalah 5/6 P. Ini sigma horizontal, banyak horizontal, HA, FAB, dan FAC cos lambda. FAC cos lambda tambah FAB tambah HA sama dengan 0. FAC-nya sudah kita dapatkan di atas 5/6 P. Cos lambdanya adalah 3/5 tambah FAB. FAB yang perlu kita cari ya. HA-nya sudah kita dapatkan di reaksi peletakan dengan minus P. Berarti FAB-nya adalah setengah P. Selanjutnya kita tinjau titik yang kedua, free body yang kedua, titik C. Berarti ini tidak ada yang searah vertikal horizontal ya, jadi kedudukannya perlu kita uraikan. Sekarang kita wakilkan dengan FCA ya. FCA diuraikan dari FCA cos beta dan FCA sin beta. Sin beta sama dengan 3/5, cos beta sama dengan 4/5. FCA cos beta dan FCB cos beta. Berarti kita jadikan sigma vertikal sama dengan 0. Ini FCA cos beta dan FCB cos beta. Jadi FCA sudah kita dapatkan tadi ya. Karena FCA sama dengan FAC sama dengan 5/6 P. Cos beta 4/5 ya. 5 FCB yang perlu kita cari, cos beta 45 juga. Berarti FCB-nya lah minus 5/6 P. Nanti kita sudah mendapatkan 3 dari gaya dalam pada rangka batang tersebut. Sekarang kita tinjau titik B untuk kontrol. Nanti ada FBC dan FBA. Nanti yang perlu kita lakukan adalah FBC cos theta, sudutnya theta,
FBC sin theta. Sin theta 45, cos theta adalah 35. Ini FBC sin theta ini, dan ini adalah FBC cos theta. Sekarang kita tinjau di sigma vertikal sama dengan 0, apa aja vertikal? VB dan FBC sin theta. FBC sin theta tambah VB sama dengan 0, FBC sama dengan FCB, berarti nilainya 5/6 minus 5/6P, minus 5/6P, sin theta 45, VB sudah kita tetapkan di resiko tekan sama dengan 2/3P sama dengan 0, berarti minus 2/3 tambah 2/3 sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 0, oke ya. Sekarang kita kontrol di sigma horizontal sama dengan 0, FBC, berarti yang ada horizontal adalah FBA dan FBC cos theta. FBC cos theta tambah FBA, FBC-nya ada kita tahu tadi 5/6P ya, cos theta-nya 3/5, FBA-nya ada kita dapatkan tadi setengah P ya, berarti minus setengah P tambah setengah P sama dengan 0, 0 sama dengan 0, berarti oke ya. Jadi tadi sudah kita dapatkan ini A, vertikal A, vertikal B ya. Kumpulnya ada 3, ABC, dan beban P, ini sume dari gaya dalamnya, dari gaya batang, FBA sama dengan FAB sama dengan setengah P, FAC sama dengan FCA sama dengan 5/6P, FCB sama dengan FBC sama dengan minus 5/6P. Inilah sumenya, kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang kita peroleh adalah kita harus memisalkan gaya batang tertarik pada awalnya dengan titik kumpul, dan kita awalkan dengan di tumpuan ya. Tadi kalau kita mulai tadi di tumpuan A. Yang kedua, pilih titik kumpul maksimal hanya 2 batang yang tidak kita ketahui. Jangan sampai 3 batang, nanti akan kesulitan untuk menghitungnya. Yang ketiga, lakukan kontrol pada titik kumpul yang belum digunakan, karena semuanya sudah kita gunakan ya. Ada titik kumpul yang belum kita gunakan untuk mencek hasil perhitungan betul atau salah. Oke, ini soal pertemuan berikutnya dengan metode kesamaan titik kumpul dengan angka batang yang merata, dengan angka batang yang agak complicated sedikit. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.